dari pelaksanaan yang 9 tahun itu, baik Nabi yang lakukan sendiri atau Nabi yang perintahkan kepada sahabat setiap 2 rakaat nanti salawat, atau diamalkan oleh sahabat, diketahui oleh Nabi, lalu Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan mengambil ilmu dari Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali, yaitu tentang apakah disunahkan ya ketika sholat tarawih itu di setiap sholat 2 rakaat itu membaca sholawat. Jadi gini ya teman-teman semuanya, saya juga pernah ya menjumpai ketika sholat tarawih itu di setiap 2 rakaat kemudian ada jamaah yang memimpin atau mengumandangkan sholawat, kemudian para jamaah mengikutinya. Nah, apakah ini pernah diajarkan oleh Nabi SAW dan apakah ini ada dalil ya, ada dalilnya maupun ada tuntunannya? Nah, maka dari itu ya teman-teman semuanya, ini nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali, yaitu Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali ini adalah pakar hadis ya, dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Nah, oke teman-teman semuanya, mari dengarkan apa penjelasan beliau, apa pandangan beliau tentang bacaan sholawat di sela-sela sholat tarawih setelah 2 rakaat. Nah, mari kita simak penjelasan beliau. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini masalah salawatan setiap 2 rakaat. Dan bacaannya di mana-mana berbeda. Kalau di kampung saya dulu Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kalau di kampung sebelah lagi Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal dan seterusnya. Ini setiap amal kaum muslimin dan muslimat. Karena ini kan akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin mendapatkan daripadanya pahala. Iya. Jelas? Jelas. Ingin mendapatkan pahala. Nah, syarat diterimanya amal itu, 1, mesti ikhlas karena Allah. Yang kedua, mesti berdasarkan dalil yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita katakan, sebagian mengatakan, daripada diam-diam aja lebih baik bersalawat. Ilmu itu kaum muslimin tidak hanya dengan daripada lebih baik. Tidak bisa begitu. Atau dengan umumnya anjuran salawat ke Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi memang menganjurkan kita untuk banyak bersalawat. Itu tidak kita pungkiri. Cuman yang mengatakan ini, bersalawatlah kalian kepadaku banyak-banyak. Allah juga perintahkan bersalawat dan salamlah kepada Nabi banyak-banyak. Nabi menyampaikan ini lalu tidak dipraktekkannya atau dia praktekkan? Artinya Nabi menyuruh kita berselawat, Nabi juga mengucapkan selawat pun enggak? Iya. Saya ulang lagi, mungkin belum dipahami. Ketika Nabi mengatakan atau menganjurkan berselawat, Nabi ajarkan enggak kepada sahabat caranya? Iya, ajarkan. Diajarkan caranya? Dipraktekkan enggak oleh sahabat? Dipraktekkan. Ya. Baik. Kan Nabi bukan hanya kasih perintah, beliau juga eksekutor dalam segala amalan kita. Yeah. Datang perintah salat, disuruhnya salat. Lalu beliau sebutkan, sallu kama ra'aitumuni
Wasalli. Lalu Nabi menganjurkan kita berdoa, beliau juga mengajarkan doa itu di tempat dan waktu serta bahkan sebagian bacaannya. Jadi beliau ajarkan. Sekarang pertanyaannya, salat tarawih itu berapa lama dilaksanakan di zaman Nabi masih hidup? 9 kali. Karena Nabi diwajibkan kepadanya berpuasa tahun kedua Hijriyah. Ahsant. 9 tahun mereka melakukan salat tarawih. Ada yang berjamaah, ada yang sendiri. Ada jemaah, ada sendiri. Nabi pernah tidak memimpin jemaah tarawih? Pernah. 3 malam. Ada yang riwayat 5 malam. Nah, Nabi contohkan tidak bagaimana melaksanakan salat tarawih? Ya, dia contohkan. Nah, bila ini kita temukan dari pelaksanaan yang 9 tahun itu, baik Nabi yang lakukan sendiri atau Nabi yang perintahkan kepada sahabat setiap 2 rakaat nanti salawat, atau diamalkan oleh sahabat, diketahui oleh Nabi, lalu Nabi katakan diam, maksudnya Nabi diamkan dan dia tahu, maka kita katakan alhamdulillah ini amalan yang disyariatkan. Tapi kalau seandainya tidak, maka termasuk tidak disyariatkan. Nah, berarti tidak boleh selawat. Siapa bilang tidak boleh? Antum nak selawat, nak baca Quran, nak baca apa, silakan. Tetapi tidak menjadikannya sebagai rangkaian khusus yang kalau ditinggalkan bisa menyebabkan rasanya kurang amal salat tarawih kita. Apa nak salat situ? Situ salat diam-diam aja, tidak ada selawatannya. Kalau sudah begitu, berarti masalah. Apa nak tunjuk imam itu kan bagus bacaannya, hafiz Quran lagi. Dia sholatnya diam-diam, tak pakai selawatan. Berarti ada masalah. Nah, teman-teman semuanya, jadi ya intinya itu bukan bermaksud Ustadz Dasman Yahya Ma'ali itu melarang sholawat ya. Akan tetapi sholawat itu ada tempatnya ya ketika sholat tarawih ya. Jadi begini ya, kalau ketika sholat tarawih otomatis Nabi dan para sahabat ketika menjalankan sholat tarawih tentu beliau ini tidak ada di sela-sela 2 rakaat itu melakukan sholawat. Kecuali ya teman-teman, kecuali kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada sahabat, yaitu ketika sholat tarawih, kemudian di 2 rakaat, setelah 2 rakaat ya, kemudian Nabi mengajarkan sholawat. Nah, kemudian diikuti pada zaman sekarang. Nah, itu boleh. Akan tetapi ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak ada riwayat yang apabila Nabi sholat tarawih itu mengajarkan setiap di sela-sela 2 rakaat itu membaca sholawat. Jadi apa yang dijelaskan oleh Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali ini ketika membaca sholawat di sela-sela sholat tarawih ketika 2 rakaat, maka ini tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke, teman-teman semuanya, mari kita simak kembali penjelasan beliau. Apa ditunjuk simpulan hafalannya cuma dari Qul a'udzu birabbin nas sampai Alhaqumut takatsur saja, padahal situ ada hafiz. Oh, dia ahli. Sallallahu alaihi. Karena keahliannya itu sehingga hadis Nabi dilanggar. Nabi katakan yang jadi imam yang paling qari, yang paling berilmu tentang Al-Quran. Setelah itu yang paling berilmu tentang sunnah. Setelah itu yang paling berilmu tentang fikih. Setelah itu baru yang berilmu yang mana yang lebih duluan masuk Islam. Setelah itu baru yang terakhir mana yang lebih tua. Tapi gara-gara ini salawatan yang dibuat tadi ini jadi patokan untuk menunjuk imam. Kalau imamnya salawatan pakai walaupun hafalannya
hanya dari Alhaakumut Takatsur sampai paling tinggi Wadduha sampai An-Nas. Padahal ini hafiz 15 juz. Bacaannya hebat. Ini antara ra dengan ghain sama. Hamzah, ain semuanya sama. Hak besar, hak kecil sama. Bahkan ada huruf yang banyak dimakan di telannya. Cuman apa bedanya? Pandai selawat. Nah, ini masalah di sini. Karena Nabi tidak syaratkan itu untuk jadi imam tarawih. Di sini cinta kita teruji. Ya, mencintai produk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau mencintai produk orang yang jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja ini tergantung selera dan daya beli lagi. Siapa yang suka yang asli-asli, dia siap beli dengan harga tinggi. Tapi yang suka yang imitasi, yang penting murah asal meriah. Jadi kalau nak selawat silakan. Antara 2 rakaat saya baca selawat, tidak ada yang dilarang, tidak ada larang. Asal nak baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, silakan. Atau nak saya isi dengan baca Quran 1 juz antara 2 rakaat, tapi tidak sempat ya. Tidak sempat. Kalau di sana sempat. Saya pernah sholat di Hail, sholat malamnya, sholat 2 rakaat, 4 rakaat, habis itu istirahat. Kalau nak tidur antum sempat. Ya begitulah, nak makan dulu, masak dulu, tapi jangan masak yang banyak-banyak ya. Masak telur goreng, kemudian masak rice cooker. Insya Allah sempat makan baru masuk ke rakaat ke-5 dan ke-6. Karena memang tarawih itu kan santai, bukan berkejar-kejar. Tarawih itu santai, makanya ya bukan target cepat selesai, tapi target hebat selesai. Karena apa? Karena yang dinilai Allah nanti bukan siapa yang paling cepat, tidak, tapi siapa yang paling hebat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan kita sepakat tidak ada amalan yang lebih hebat dari amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau yang paling bertakwa, beliau yang paling beriman, beliau yang paling berilmu. Mudah-mudahan cinta kita juga lulus di sini. Jangan pahami tidak saya melarang selawat, tidak. Nah, oke, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali, MA. Beliau adalah pakar hadis ya. Jadi penjelasan beliau ini sangat ilmiah sekali ya, yaitu berdasarkan ilmu beliau, karena beliau menjawab ini dengan dalil. Jadi beliau melihat ya bahwa di antara sholat tarawih yang 2 rakaat itu, di sela 2 rakaat itu, kemudian ada bacaan sholawat jamaah, kemudian diiringi jamaah yang lain. Maka beliau melihat dari Nabi SAW ketika menjalankan sholat tarawih itu yang diajarkan oleh sahabat Nabi, maka beliau tidak pernah mengerjakan di sela-sela 2 rakaat itu membaca sholawat. Nah, jadi teman-teman semuanya jangan disalahpahami tentang penjelasan beliau, karena ada sebagian teman-teman kita dia memelintir perkataan beliau seperti sebagaimana Salafi Wahabi ini suka melarang sholawat. Nah, kadang-kadang kita kan muncul komentar seperti ini ya, padahal beliau tidak melarang sholawat, karena sholawat itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita itu dianjurkan untuk bersolawat pada setiap hari Jumat. Nah, teman-teman semuanya, jadi jawaban beliau ini sudah jelas ya, sudah gamblang dan mudah untuk dipahami untuk kita semua. Kemudian sholat tarawih itu ya dikerjakan tanpa ada sholawat di sela-sela 2 rakaat. Nah, teman-teman semuanya, jadi kita itu mengikuti sholat tarawih apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan ya, dan para sahabat. Jadi kita itu mengikuti tiba ya, tidak merubah ataupun menambah-nambah. Nah, itu yang beliau jelaskan seperti di video tadi. Nah, oke, teman-teman semuanya, semoga ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat,
Jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.